Bab 518. Aku suka yang bersikap pasif. Setelah Louis Lu memasuki Kunlun, ia terlebih dahulu pergi ke sekte Danya. Tahu dari Girgigu bahwa El Shalin masih sedang memahami teknik mental. Oleh karena itu ia pun memutuskan untuk tidak mengganggu. Segera menuju ke Akademi Awan Putih. Keluargamu. Setelah Elalu mendapatkan kabar, ia langsung buru-buru pulang dari sekolah dan menyambut Louis Lu. Melihat ia seperti itu, tidak tahu seberapa semangat dirinya dibandingkan sebelumnya saat di sekte Danya. Benar-benar berbeda. Louis Lu, Bibi salah paham denganmu sebelumnya. Tapi itu semua adalah masa lalu. Seharusnya kamu tidak menyalahi Bibi, kan? Ella Lu terlihat seperti akrab dengannya. Berujar sambil tersenyum. Jika aku mengatakan bisa, apakah Bibi merasa keberatan? Tidak merasa keberatan. Tidak merasa keberatan. Siapapun ada perasaan. Bibi yang melakukan kesalahan sebelumnya. Jadi Bibi memutuskan menebus untukmu. Menebus untukku. Louis Lu menunjukkan senyuman aneh. Bagaimana Bibi siap menebusku? Bagaimana kalau aku menikahkan Cella denganmu? Atau menikahkan Rika denganmu juga boleh? Atau dua orang nikah bersamamu? Semuanya bisa. Selama kamu setuju, aku akan segera membantumu mempersiapkan pernikahan. Ella Lu tiba-tiba mendekat ke depan Louis Lu, mengedipkan matanya dengan ambigu. Bertingkah seperti aku mengerti kalian yang sebagai pria. Selama bisa menjaganya. Semakin banyak istri semakin baik. Sebelum Louis Lu datang ke rumahmu, ia sudah menebak apa yang wanita ini rencanakan. Hanya saja ia tidak menyangka wanita ini ternyata begitu terbuka. Juga tidak menyangka ia begitu buru-buru. Jelas ia ingin cepat-cepat mengikat dirinya dengan pernikahan. Louis Lu memandang aneh ke arah Ella Lu, bercanda dan berujar, Bibi, sebenarnya aku lebih suka wanita yang dewasa dan menawan. Aku suka yang bersikap pasif. Suka yang bersikap pasif. Suka pasif apa hubungannya dengan wanita dewasa? Ella Lu mematung sejenak. Tidak lama kemudian mengerti maksud dari kata-kata Louis Lu. Dan melihat tatapan Louis Lu saat menatap dirinya. Bahkan Ella Lu yang berpengalaman pun wajahnya juga merona merah. Wajahnya yang memang tidak meninggalkan jejak umur penuh asmara. Ella Lu melotot genit ke arah Louis Lu dan berujar, Louis Lu, Bibi sudah sangat tua. Kamu jangan bercanda seperti ini dengan Bibi. Jika kamu seumuran dengan Bibi. Ella Lu buru-buru berhenti. Mengetahui mungkin tidak pantas jika lanjut membicarakan hal ini. Ini melanggar hukum. Louis Lu ini benar-benar. Ia adalah orang tua. Ternyata menggoda dirinya. Terlebih lagi, terdiri kemungkinan yang sangat besar dirinya menjadi ibu mertuanya di masa depan. Jika melontarkan kata-kata yang begitu ambigu, bukankah akan sangat canggung jika bertemu di masa yang akan mendatang? Tidak boleh. Tidak boleh. Sama sekali tidak boleh. Ella Lu buru-buru membangunkan dirinya dari halusinasi. Menarik sedikit jarak dan berujar, Louis Lu, Bibi sedang sangat serius mendiskusikan hal ini denganmu. Apakah kamu ingin mempertimbangkan untuk menikah? Kedua putriku sangat cantik. Kamu pasti tidak akan rugi. Ia memandang Louis Lu dengan penuh harap. Melihat Louis Lu terdiam, ia berujar lagi. Bukankah kamu juga yang mengatakan sebelumnya ingin menikahi Cella sebagai istrimu? Cella Wang bahkan memberitahumu hal ini. Louis Lu langsung terkejut. Kemudian menggelengkan kepalanya sembari tersenyum pahit. Wanita ini tidak hanya pemikiran tidak sehat, bahkan mengumbar rahasia. Tidak ada yang tidak bisa ia katakan. Bahkan lelucon yang mereka buat ketika masih kecil.
Ternyata beritahu kepada Ella Lu. Ella Lu berujar dengan tenang. Louis Lu, sebenarnya saat pertama kali Bibi melihatmu, meskipun tidak memiliki kesan yang baik, namun pada akhir menyadari kamu memiliki keberanian untuk mengakui kesalahanmu dan berani bertanggung jawab. Jadi aku merasa kamu bisa diandalkan. Louis Lu pura-pura terkejut. Bukankah karena melihat kemampuanku dan tahu aku adalah pewaris kesadaran Kaisar Qing, sehingga Bibi berubah sikap terhadapku? Ella Lu memutar bola mata ke arahnya. Asal bicara. Apakah aku adalah orang yang mementingkan kekuasaan seperti itu? Bibi jelas tertarik dengan karaktermu. Kamu memang begitu mementingkan kekuasaan. Maaf, aku tidak sengaja mengatakan apa yang ada di hatiku. Bibi seharusnya tidak merasa keberatan, kan? Louis Lu berujar dengan senyuman penuh rasa bersalah. Bagaimana mungkin Ella Lu tidak tahu Louis Lu sedang berdebat dengannya? Oleh karena itu berubah sedikit serius dan berujar. Bahas pernikahan inilah. Kamu ingin menikah atau tidak? Ia mulai panik. Mulai memaksanya menikah. Louis Lu justru tetap menggelengkan kepalanya dan berujar. Untuk sementara ini masih tidak bisa menikah. Meskipun ia pernah mengatakan, ia menginginkan semua 7 kakaknya yang cantik ini. Juga pernah sangat rakus memiliki pikiran seperti ini. Namun tidak seharusnya menikah sekarang. Louis Lu terdiri terlalu banyak rahasia. Bahaya tersembunyi dari ras hantu juga belum diselesaikan. Dan juga ayahnya yang berdarah dingin. Hingga sekarang belum mendapat kabar apapun. Bebannya terlalu berat, dan sekalipun benar-benar ingin menikah, orang pertama yang dipikirkan Louis Lu adalah kakak kelimanya Karin Chu. Sebab ia adalah wanita pertama dalam arti sebenarnya. Baik, kamu tidak ingin menikah, kan? Melihat Louis Lu menolak, Ella Lu tidak punya pilihan selain mengeluarkan beberapa cara. Dan berujar dengan kejam. Karena kamu menolak untuk menikah, maka aku hanya bisa membiarkan Cela menikah dengan pria lain. Begitu kata-kata ini keluar dari mulut Ella Lu, pupil mata Louis Lu sedikit membeku. Ella Lu justru seperti tidak melihatnya. Sengaja membuatnya marah dan berujar. Lagi pula ada begitu banyak siswa berprestasi di Akademi Awan Putih. Tidak tahu ada berapa banyak orang ingin memiliki hubungan baik dengan keluargamu. Jika kamu tidak ingin menikah, ada orang pasti yang ingin menikahi putriku. Kamu yakin sedang tidak bercanda denganku? Cek. Apakah menurutmu aku sedang bercanda denganmu? Cela telah mencapai di usia waktunya menikah. Tidak mungkin terus menunggu hanya karena kamu. Ella Lu pura-pura berujar dengan tegas. Louis Lu terdiam sejenak dan berujar dengan percaya diri. Cara kamu ini tidak berguna untukku. Kak Cela tidak mungkin setuju menikah dengan pria lain. Setidaknya ia yang sekarang tidak akan setuju. Meskipun begitu, kata-kata Ella Lu memang benar menusuk hati Louis Lu. Tidak mungkin membiarkan mereka terus menunggu. Tapi hubungan ini, bagaimana menembusnya? Bahkan Karin Chu yang pernah berhubungan dengan Louis Lu. Setelah kejadian itu berlalu, mereka berdua pura-pura seperti tidak terjadi apapun. Tak ada satupun dari mereka mengungkit masalah hari itu. Takut canggung membahas masalah ini dan bicarakan tentang Hailie. Ia telah menunjukkan kepada Louis Lu lebih dari sekali cinta yang melampaui cinta antara kakak adik. Hanya saja selalu ada pikiran di dalam hatinya. Untuk melewati pikiran ini, tidak hanya membutuhkan keberanian, lebih membutuhkan kesempatan. Seperti kesempatan khusus ketika Louis Lu dan Karin Chu terjadi hubungan. Dan kesempatan ini harus terlihat sangat alami. Masalah antara Louis Lu dan Karin Chu hari itu kacau balau.
Itu murni karena dua orang tidak serius ini membuat sebuah kesempatan secara paksa, yang justru menyebabkan situasi canggung. Tidak membantu apa-apa. Louis Lu diam-diam menghela napas di dalam hati. Masalah hubungan pada dasarnya rumit. Apalagi ini 7 hubungan. Louis Lu juga sangat pusing. Bersambung.